Nah, sekarang karena saya sudah mendownload raster ini, sekarang mari kita masuk ke dalam tahap digitasi. Oh ya, sebelum itu akan saya ganti dulu ini untuk simbologinya agar lebih kelihatan jelas. Oke, sekarang poligonnya nah, di sini sekarang untuk melakukan proses digitasi, kita perlu menghidupkan create feature. Nah, sekarang kita klik pada tab edit, kemudian klik create. Nah, di sini di create feature ini akan saya matikan dulu untuk AOI-nya agar tidak ikut terselect seperti ini. Jadi dimatiin dulu ya bagian AOI. Nah, seperti ini. Jadi dia tidak akan ikut terselection. Selanjutnya kita harus memilih terlebih dahulu apa kira-kira yang akan kita lakukan proses digitasinya. Yang akan kita buat pertama kali di sini akan saya coba buat poligon. Nah, untuk poligon di sini ada berbagai banyak lagi pilihannya. Pilih pada icon poligon tidak bersegi banyak ini jika teman-teman ingin membuat poligon tidak beraturan seperti ini. Lalu kemudian jika teman-teman ingin membuat poligon dengan sudut menyiku 90 derajat, pilih yang right angle seperti ini. Oke, jadi biarpun kursor kalian lari kemana aja, dia tetap membuat sudut 90 derajat seperti ini. Oke, jadi ini beneran membentuk sudut 30 derajat. Kalian nggak akan bisa menarik-narik ini begini. Ini semuanya sedikit lebih kaku, nggak dinamis seperti yang poligon create a polygon feature biasa ini. Nah, untuk yang jenis create feature lainnya silahkan teman-teman uji coba sendiri. Nah, jadi di sini cara melakukan digitasinya bagaimana? Kita klik pada fitur yang ingin kita dahulukan untuk kita digitasi. Di sini saya memilih fitur poligon seperti ini. Oh ya, untuk mematikan snapping silahkan arahkan pada sisi kiri bawah ArcGIS Pro di dekat skala. Kemudian pastikan icon ini snapping mati. Oke, tidak menyala berwarna biru seperti ini. Nah, seperti ini. Agar kita bisa lebih leluasa dalam melakukan proses digitasi. Nah, biasanya dalam melakukan proses digitasi seperti ini, tiap pekerjaan akan memiliki aturannya masing-masing. Dan sebagai contoh kali ini, saya tidak akan menggunakan aturan digitasi manapun. Di sini saya akan mendigit sesuka-suka saya saja. Jadi aturan digitasi setiap objek di citranya bebas ya.
Nah, apabila seperti ini, jika teman-teman ingin melakukan editing data yang sudah kita digit seperti ini, teman-teman bisa menyelect dulu objeknya dengan tool select. Di sini ada select by rectangle, polygon, lasso, circle, line ataupun trace. Nah, di sini bebas yang mana aja, saya pilih yang rectangle. Kemudian kita bisa edit bentuk hasil digitasi kita di objek ini dengan klik pada edit vertex. Kemudian kita bisa menggeser setiap vertex ini atau bahkan membuangnya dengan hidupkan dulu vertexnya, kemudian klik pada salah satu vertex yang ingin di delete, lalu klik kanan dan delete vertex. Nah, seperti ini. Jika kalian tidak melakukan selection dulu vertexnya, tidak akan tampil pilihan untuk melakukan delete vertex. Jadi kita memang harus memilih dulu vertex yang akan kita hapus, kemudian klik kanan lagi dan akan muncul pilihan untuk melakukan delete vertex seperti ini. Oke. Nah, bisa juga kita melakukan editing fitur yang sudah kita digit ini dengan menggunakan reshape. Reshape ini kita bisa melakukan digitasi ulang lagi, ya seperti ini. Oke. Jadi terserah teman-teman sih, enaknya kalian mau menambahkan vertex, mau mendelete vertex, mau menambahkan vertex seperti ini, atau mau mendelete vertex, ataupun mau melakukan editing fiturnya dengan reshape, terserah. Untuk menghidupkan snapping, klik pada bagian snapping di dekat skala. Oke. Oh ya, untuk mendigit ini juga terserah dari kebiasaan teman-teman. Apakah teman-teman terbiasa mendigit dengan line kemudian dirubah menjadi polygon, atau langsung mendigit dengan polygon? Itu pun juga terserah dari teman-teman, karena nantinya kita tetap bisa mengubah seluruh tipe data ini dari polygon ke line ataupun ke point. Nah, kecuali point tidak akan bisa berubah menjadi polygon. Oke.
Nah, di sini untuk pilihan digitasinya terserah dari teman-teman. Apakah teman-teman terbiasa melakukan digitasi dengan poligon atau dengan polyline terlebih dahulu kemudian dirubah menjadi poligon, ataukah teman-teman terbiasa dengan melakukan digitasi dari line kemudian dirubah menjadi poligon? Itu pun terserah dari teman-teman. Oke. Di sini saya mendigitasinya nggak terlalu detail-detail banget ya. Yang penting semuanya terdigit aja. Nah, seperti ini. Oke, akan saya digit dulu keseluruhannya. Harusnya untuk melakukan digitasi seperti ini, kita perlu melakukan zoom in sedekat-dekatnya atau sebesar-besarnya agar datanya bisa lebih detail. Oke. Nah, sekarang akan saya contohkan bagaimana cara memotong setiap poligon ini. Jadi memang saya sengaja membuat poligon terlebih dahulu. Padahal biasanya sih kalau saya mendigit saya selalu menggunakan polyline terlebih dahulu. Nah, ini biar sekali jalan. Coba sekarang akan saya contohkan cara memotong poligon. Di sini select dulu poligon yang ingin dipotong. Kemudian klik split atau biasanya cut polygon. Kemudian tinggal kita belah poligon sesuai kebutuhan rencana kita. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat hasilnya. Nah, poligon ini sudah terbelah menjadi dua. Nah, sekarang akan saya belah-belah lagi, potong-potong lagi sebanyak sesuai objek.
Oh ya, jangan lupa untuk selalu melakukan save edit. Save edit yang ini berbeda dengan save pada Ctrl S atau save pada save ini. Oke, jadi jika teman-teman melakukan save data menggunakan klik pada project kemudian save, itu tidak akan menyimpan hasil editing yang teman-teman lakukan pada fitur kelas spasial data kalian. Jadi teman-teman jangan lupa untuk melakukan save data yang ada di tab edit ini, kemudian klik save. Nah, seperti ini. Jadi meskipun project yang ini tidak kalian save, data spasialnya tetap akan tersimpan sesuai updating yang kita lakukan. Oke? Nah, di sini sekarang ini adalah yang saya masukkan ke objek jalan, dan ini juga objek jalan. Karena tadi kita sudah memotong poligon, sekarang bagaimana kita akan melakukan proses penggabungan dua poligon dalam satu fitur kelas seperti ini. Jadi bukan menggabungkan dua poligon dengan fitur kelas yang berbeda, tapi masih dalam satu fitur kelas. Jadi kedua poligon ini nantinya benar-benar akan menjadi satu. Caranya bagaimana? Kita gunakan select ini, kemudian pilih poligon yang ingin dijadikan satu, kemudian klik merge. Lalu di sini layernya jelas poligon. Kemudian di sini features to merge. Di sini ada preserve. Preserve ini adalah ID atau adalah objek poligon yang ingin kita pertahankan. Apakah teman-teman ingin mempertahankan poligon yang ini ataukah poligon yang ini? Karena nantinya ketika kedua atribut poligon ini berbeda antara A dan B seperti ini. Sebentar, di sini saya isi dulu nama objeknya. Nah, ini sudah saya coba isi atributnya. Jika teman-teman ingin menggabungkan dua poligon seperti ini adalah poligon A, ini poligon B. Preserve adalah poligon yang ingin kalian pertahankan, atributnya maksudnya. Oke?
karena nantinya antara A dan B hanya akan memiliki satu informasi atribut, tidak akan menggabungkan kedua informasi atribut antara A dan B. Dia tidak akan menjadi AB untuk nama objeknya, jadi hanya akan menjadi A atau hanya akan menjadi B. Jadi tentukan pada preserve-nya yang bagian mana. Dan ini akan saya pilih yang 65 ini, yang akan atribut yang akan saya pertahankan. Kemudian klik merge. Nah, seperti ini. Jadi atribut dari si poligon ini sendiri kita bisa cek pada klik pada atribut. Nama objeknya adalah A. Jadi isian informasi atribut B sudah menghilang. Oke? Bahkan objek ID-nya pun juga mengikuti objek ID milik si data A. Oke guys. Nah, kira-kira seperti itu jika teman-teman ingin menggabungkan dua poligon. Tolong perhatikan pada bagian atributnya. Nah, sekarang akan saya gabungkan dulu setiap poligon-poligon jalan ini. Oke. Setiap poligon jalan ini akan menjadi satu. Seperti ini. Ini harusnya yang dari tadi tidak terpisah. Nah, di sini saya gabungkan dulu datanya. Oke. Jadi si poligon jalan ini sudah menjadi satu fitur kelas. Nah, maksudnya sudah menjadi satu objek yang sama. Hanya seharusnya mereka ini terpisah. Jadi ketika saya melakukan selection seperti ini, hanya bagian ini saja yang terselect. Tapi kenapa keduanya ini ikut terselect? Karena pada saat saya melakukan merge, saya langsung menyelect seluruh data ini. Dan juga karena data ini terpisah area lagi seperti ini, kita bisa memecah poligon ini. Caranya, klik pada poligon yang ingin kita pecah seperti ini, kemudian pilih explode. Nah, oke. Sudah terpecahkan. Dan tadi saya juga tidak mempertahankan original featuresnya, jadi tidak apa-apa karena memang ini belum diisi informasi atribut apapun. Oke, selanjutnya coba kita matikan AUI-nya.
Nah, bentuknya seperti ini. Seharusnya jalan ini pun juga tertutup. Nah, sekarang saya akan coba melakukan digitasi dengan yang namanya polyline. Polyline di sini akan saya gunakan untuk melakukan digitasi terhadap objek jalan yang masih belum tertutup ini. Oke. Oke, nah sekarang jangan lupa disimpan dulu. Saya akan melakukan digitasi poin untuk mengambil atau untuk membuat informasi atributnya. Di sini saya gunakan poin. Nantinya si poin ini akan kita join untuk mendapatkan informasi atributnya. Untuk memasukkan informasi atribut ke dalam data spasial, sebenarnya dari tadi pada saat saya membuat setiap poligon-poligon ini, saya sudah bisa memasukkan informasi atribut ke dalam setiap poligon ini. Tapi karena saya mendigitnya langsung satu bagian poligon dan kemudian saya pecah-pecah objeknya berdasarkan objek kenampakan yang ada di citra, kita select dulu poligonnya, kemudian pilih atribut, kemudian masukkan nama objek. Nama objek ini di sini kenampakannya ini kan rumput. Nah, saya masukkan rumput seperti ini. Jangan lupa kita bisa mengecek auto apply agar tidak perlu bolak-balik melakukan klik pada apply. Oke, seperti ini juga. Nah, ini sudah tersimpan kan informasi atributnya. Bisa kita coba buka di open atribut ini. Dan kita sort. Nah, ini informasi ini adalah objek yang sudah memiliki informasi atribut. Nah, tapi sekarang saya akan menggunakan poin untuk nantinya akan saya join spasial untuk memperoleh data informasi atributnya. Oke? Oh, tidak ada copy fitur, berarti kita bisa pakai ini, multi point. Jadi multi point ini bedanya, kalau point kita hanya membuat satu fitur seperti ini. Nah, kalau point kita membuat masing-masing fitur seperti ini. Nah, ketika kita menyelect salah satu poin, ketiga poin lainnya tidak akan ikut terselect. Tapi apabila kita mendigit poin dengan multi point, ini fungsinya seperti ini. Kita bisa membuat
sekumpulan poin yang sudah tergrouping seperti ini. Nah, ketika kita menyelek salah satu poin, poin lainnya pun juga ikut terselect. Oke? Itu bedanya multipoint dan poin. Tapi bukan berarti multipoint ini tidak bisa menjadi poin. Setelah ini akan kita coba mengubah multipoint ini menjadi poin setelah saya merecord seluruh informasi atribut yang ada di citra ini. Oke? Nah, sekarang kita sudah melihat di sini ada fitur kelas point dan juga ada fitur kelas multi point. Jadi sekarang saya akan coba buka dulu atribut tabelnya ya. Nah, sekarang saya akan memasukkan data multipoint ini menjadi satu bagian ke dalam poin. Tapi multipoint ini akan saya pisahkan dulu. Yang multipoint yang sudah tergrouping-grouping ini akan saya pisahkan terlebih dahulu. Caranya sebentar, saya matikan dulu ini sama ini. Nah, select seluruh multipointnya. Oh ya, ini saya buka dulu atributnya. Di sini bisa kita lihat multipoint di sini terdiri dari 4 data tanaman campur. Kemudian di sini ada rumput. Dan selanjutnya ada jalan. Oke. Total datanya ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang akan saya pisahkan mereka semua sehingga jumlah data ini akan bertambah. Kita bisa checklist pada keep original feature dan kemudian explode. Oke, explode complete. Pada saat export complete, di sini total data juga bertambah menjadi 34. Sehingga seluruh data multipoint ini sekarang sudah menjadi satu seperti ini. Nah, ini yang tadi yang masih awal banget, data ini masih dalam keadaan multipoint ini juga masih terlihat dan terbaca di sini. Ini coba kita delete, apa yang akan terjadi. Oke, delete selection. Yes, delete selection. Tidak terjadi apa-apa karena memang yang terdelete hanya yang multipoint saja. Jadi sekarang data ini pure hanya data-data yang dalam statusnya adalah poin saat ini.
Jadi sekarang data ini bisa kita pindah atau kita input menjadi satu ke data point. Oke. Nah, sekarang kita save. Lalu selanjutnya ini kan formatnya adalah multi-point. Bagaimana cara menggabungkan ke fitur class point? Kita bisa menggunakan di sini tools to point. Kita bisa menggunakan fitur to point, pilih multi pointnya, output fitur kelasnya multi point fitur to point. Oke. Nah, ini datanya dalam format point. Sekarang shape-nya adalah point. Oke. Jadi sekarang mari kita jadikan satu antara multi point yang sudah diekspor menjadi point ke dalam fitur kelas point. Nah, kita bisa menginputkannya menggunakan load data ini, atau kita bisa menginputkannya dengan cara multi point-nya tersimpan di sini rupanya. Nah, benar kan? Kita bisa menginput ini di save. Oke. Dengan cara klik pada point, kemudian load data, pilih input datasetnya itu adalah point karena kita mau memasukkan ke dalam point. Lalu kemudian load expression ini nggak perlu. Kemudian salah ini input datasetnya ini multi point, sumber datanya yang mana, kemudian target datasetnya adalah point yang akan menjadi target kita ini. Nah, field matching types di sini output field source-nya nama objek, ID. Oke. Nama objek is nama objek. Merge. Nah, oke. Berhasil kan akhirnya? Ya, kira-kira seperti ini. Nah, sekarang bagaimanakah jika data tersebut tidak kita ekspor terlebih dahulu dari multi point ke point? Tentu pasti akan gagal. Nah, ini kita undo dulu prosesnya. Kita proses append-nya ini ya sudah, biarkan saja. Nah, sekarang mari kita lihat jika data ini dalam bentuk masih
masih berformat tipe datanya multipoint seperti ini, apakah bisa masuk ke fitur kelas point seperti ini? Mari kita lihat apakah bisa multipoint masuk ke target dataset. Nah, nggak bisa. Oke? Jadi yang bisa, dia harus bertipe datanya, shape-nya ini, shape filenya ini, shape dari data kita harus sama. Jadi multipoint nggak bisa kalian gabung dengan point, biarpun sudah kalian explode menjadi satu bagian seperti ini. Oke. Dan pada target dataset, pastikan output field antara output fields dan source field ini sama. Maksudnya bukan sama namanya juga, tapi maksudnya antara destination dan origin itu diwajibkan harus kalian perhatikan apabila nama fieldnya tidak sama seperti ini. Ini kan kebetulan output fieldnya namanya sama nih dengan source fieldnya. Tapi bisa juga jika kalian ingin mengisi pada output field ini, kalau di source-nya ini adalah ID, maka nanti ini yang terrecord ke dalam sini adalah ID dari si point ini. Oke, jadi pastikan source field dan output fields itu sudah sesuai. Oke, nama fieldnya beda, yang nggak apa-apa, yang penting dia udah sesuai. Nah, oke, sudah berhasil. Ya, seperti ini kira-kira. Jangan lupa untuk selalu di save. Dan tadi saya masih melihat di sini masih ada yang nol nggak ya tadi? Point, bukan ini, tapi ini. Nah, ini apakah yang nol? Yang nol ini adalah tanaman campur. Oke. Nah, seperti ini jika teman-teman ingin mengedit atributnya. Nah, sekarang akan coba saya masukkan. Nah, ini nggak dipakai, ini juga nggak dipakai. Nah, sekarang akan saya masukkan informasi atribut ini, informasi atribut yang terdapat di dalam point ini, yaitu nama objek ini, ke dalam data polygon kita. Yang ini kan nama objeknya belum keisi nih. Ini bisa kita isi, bukan otomatis juga, tapi yang pasti akan terisi secara otomatis. Jadi kita tidak perlu mengetikkan satu-satu, ini objek apa, ini objek apa, kemudian yang ini objek apa. Kita nggak perlu mengisi di dalam sini seperti ini, atau kita juga nggak perlu mengisi seperti ini dengan klik pada atribut kemudian isi nama objeknya seperti ini. Ini akan memakan waktu yang lama. Jadi kita bisa melakukan updating informasi atribut data spasial dengan menggunakan tools geoprocessing yang ada di toolbox.
yang ada di ini save dulu. Nah, biarpun ini nama objeknya masih ada yang asal, nanti akan diperbaiki. Nah, di mana ya dia? Tools geoprocessing. Nah, ini. Saya akan memastikan setiap poligon ini fix. Nah, ini kan masih ada nih yang kelewat dari si area ini, si area AOI. Nah, ini akan saya coba dulu membentuk poligon akhir, poligon fix dari data ini. Oke? Caranya bagaimana? Kita bisa gunakan fitur to polygon. Nah, input fiturnya adalah si poligon ini. Kan sekarang yang saya butuhkan adalah poligon jalan ini yang tadi tidak saya digit dengan polyline. Kemudian juga ya sudah, ini dulu. Oke, fitur to polygonnya hanya polygon dan polyline. Kemudian selanjutnya output fitur kelasnya dia akan masuk tersimpan di ArcGIS Pro basic 1.gdb. Lalu label features. Nah, label fitur ini kita bisa pilih point. Oke. Jadi ya seperti inilah dia. Nah, seperti ini. Coba sekarang kita buka atributnya. Haha, atributnya sudah terisikan di fitur to polygon yang baru. Tapi ada juga yang tidak terisi. Nah, teman-teman bisa lihat kan, ini karena di setiap poligon-poligon ini dia tidak memiliki point fitur sebagai label. Bisa terlihat kan seperti ini, poligonnya tidak memiliki satupun poin untuk memberikan informasi atribut di kolom nama objek. Jadinya ya seperti ini, kita perlu menginputkan satu-satu karena ini sedikit, kita inputin aja satu-satu. Oke. Coba lihat dulu ini objeknya apa. Oh, nah ini ada 2 poligon overlap, ini saya sediakan untuk nanti, nggak apa-apa. Oke. Nah, sekarang sudah terisi. Mari kita rapikan sedikit lagi untuk bagian tepi-tepinya ini.
Dan sekarang poligonnya sudah jadi. Sekarang mari coba kita lakukan quality control terhadap data kita ini. Biasanya quality control dilakukan dengan metode topologi.